Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mutmainah dengan NIM 120703018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian multi-scroll sprout chaotic dengan menggunakan software Altispice. Langsung saja di sini kita akan menambahkan komponen sebagai LMAD633. Tapi karena tidak ada untuk Altispice ini, kita akan menggunakan div8 yang memiliki 4 buah kaki atau 4 buah output. Nah, di sini sama seperti rangkaian chaos sebelumnya, hanya saja di sini kita menggunakan 3 div8 sebagai output untuk X, Y, dan Z-nya nanti. Nah, kemudian selanjutnya setelah pemasangan LMAD633 ini, nantinya sama seperti rangkaian sebelumnya akan ditambahkan dengan LT1057, kapasitor, dan juga resistor. Kemudian dilanjutkan dengan mewiring semua komponennya. Kemudian ini kita tambahkan simbol baterai sebagai sumber tegangan untuk masing-masing LT1057-nya. Kemudian kita akan beri simbol dengan positif 15 dengan negatif 15 volt. Ini sebagai pertanda dari besar tegangan yang diberikan untuk masing-masing op-amp-nya. Kemudian kita akan beri simbol untuk masing-masing output dari Vx, Vy, dan juga Vz, termasuk untuk Vy, Vx ataupun Vx, Vz. Kemudian tidak lupa kita pun akan menambahkan masing-masing untuk inputnya, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Kemudian tidak lupa kita mewiring semuanya. Setelah semuanya sudah kita wiring, kita bisa langsung saja memasukkan untuk besaran masing-masing resistornya. Ini kita akan beri besaran yaitu 100 kilo ohm. Sedangkan untuk kapasitornya kita beri besar 1 farad, dan untuk resistor yang berada pada input kita beri 1 kilo. Sedangkan untuk Vz ini, untuk resistor pada Vz kita beri 3,3 kilo ohm. Kemudian tinggal kita masukkan saja untuk file dari AD633 ini. Nah, ketika kita sudah selesai merunning, kita bisa langsung saja untuk mengecek besar dari masing-masing outputnya. Ini pada output dari Vx dapat kita lihat seperti ini untuk bentuk kurvanya. Ini output dari chaos Vx. Kemudian kita bisa tambahkan untuk Fy-nya dan nanti untuk Fz-nya. Nah, kemudian jika kita ubah antara Vx dengan Vy atau Vx terhadap Vy, maka akan berbentuk kurva seperti ini. Kita pun bisa mengubahnya dengan output dari sumbu-sumbu lainnya.
Kemudian selain bentuk tadi juga kita dapat mengubah bentuk grafik dari yang dihasilkan pada masing-masing output sesuai sumbunya, di mana dalam bentuk grafik FFT seperti ini. Nah, itu baru untuk terhadap Vx. Nah, kita bisa ubah dan melihat bagaimana jika kita ubah kepada sumbu-sumbu lain seperti Vy ataupun Vz. Ini contoh kita akan ubah terhadap Vy, akan bentuk seperti ini, dan nanti juga bisa kita coba ubah terhadap Vz. Selanjutnya, rangkaian ini bisa kita modifikasi untuk dipergunakan dalam sistem keamanan komunikasi, yang mana kita akan terlebih dahulu ini kita menduplikat untuk rangkaian Sprout chaos ini. Nanti untuk rangkaian ini akan kita ubah terlebih dahulu. Ini untuk masing-masing inputnya kita tambahkan dengan angka 2 untuk membedakan masing-masing output dan inputnya. Nah, setelah itu di sini untuk rangkaian ini kita akan tambahkan masing-masing adder dan subtraktornya. Untuk adder sendiri itu untuk rangkaian di atas atau rangkaian transmitter, sedangkan untuk subtraktor itu nantinya akan dibawa atau sejajar dengan rangkaian dari receivernya. Nah, setelah rangkaian adder sudah selesai, kita akan lanjut ke rangkaian subtraktornya. Nah, sedangkan untuk untuk jalur ini akan tersambung nantinya dengan output dari rangkaian adder, atau nantinya akan menjadi jalur untuk output atau informasi yang telah terenkripsi. Kemudian di sini kita tambahkan dengan label v informasi. Pada bagian Vout pun, Vout dari subtraktor kita akan tambahkan juga di sini V informasi. Setelah itu untuk bagian dari VY1-nya kita akan sambungkan, untuk Vout dari VY1 kita sambungkan ke output dari VY2. Kemudian kita tinggal tambahkan masing-masing keterangan untuk setiap rangkaiannya.
Kemudian ini sudah kita running, kita akan bisa terlebih dahulu untuk mengecek bagaimana input dari V informasi ini pada rangkaian header. Jadi seperti ini untuk bentuk grafiknya. Kemudian bagaimana dengan Vx-nya, ini Vx dari sinyal chaos-nya. Nah, ini dapat kita lihat. Kemudian kita tambahkan lagi untuk melihat dari Vout yang telah kita enkripsi atau informasi terenkripsinya dengan bentuk seperti ini. Jadi sama. Nah, jadi rangkaian ini akan mengubah bentuk yang awalnya V informasi menjadi sinyal chaos yang nantinya akan menjaga keamanan dari komunikasi dari para pendengar-pendengar bajakan. Kemudian untuk rangkaian subturtle sendiri dapat kita lihat ini untuk sinyal dari informasi terenkripsi, jadi sama karena tadi kan satu jalur. Nah, lalu bagaimana dengan sinyal dari ini Vx untuk chaosnya? Nah, ini sama sesuai dengan dari informasi terenkripsi. Nah, kemudian untuk V informasi, output V informasi akan bentuknya akan sama seperti V informasi pada awal semula. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.